Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Bapak Profesor Edward Standelilin, MBA, dan Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Mayu Samudro Indro Putro, mahasiswa UGM MM Jakarta, Angkatan Reguler 44, bidang konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengujian Kembali Teori Pecking Order versus Teori Trade-off Studi pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Outline saya itu terdiri dari 5 bab dan 1 daftar pusaka, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian pembahasan, bab 5 penutup, dan terakhir daftar pustaka. Apa yang melatar belakangi saya untuk memilih penelitian ini? Pertama, karena bagi suatu perusahaan ada dalam menjalankan bisnisnya ada 2 unsur penting yang harus diperhatikan. Pertama, keputusan investasi. Keputusan investasi adalah penentuan yang dilakukan oleh suatu manajer sebuah perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan di mana suatu perusahaan itu melakukan investasi. Keputusan pendanaan adalah penentu keputusan yang dibuat perusahaan dalam mendapatkan pendanaannya yang merupakan kombinasi dari komposisi hutang, saham preferen, dan saham biasa melalui pertimbangan biaya untuk mendapatkan dana dan jangka waktu dari dana tersebut. Kebutuhan tersebut bisa disebut juga kebijakan struktur modal. Penentuan seorang manajer dalam menentukan keputusan pendanaannya itu mempengaruhi struktur modal. Nah, ada literatur yang membahas tentang teori struktur modal, dan itu ada 4: teori teori pecking order teori trade-off, dan market timing teori. Yang menjadi rumusan masalah saya yaitu karena ingin mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat berbagai macam pro dan kontra. Ada yang mengenai kedua teori ini, dikarenakan ada yang masih yakin di Indonesia ada yang menggunakan pecking order, ada yang menggunakan trade-off. Maka perlu dilakukan pengujian kembali mana pro dan kontra dari mengenai pro dan kontra dari dua teori tersebut yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan dalam menentukan keputusan pendanaannya. Dan untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu dari teori tersebut. Terus pertanyaan penelitiannya, pertama, apakah defisit keuangan berpengaruh terhadap struktur modal untuk menguji pecking order teori? Apakah probabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, struktur aset, dan selisih terhadap target utang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan untuk menguji pecking order teori atau trade-off? Yang terakhir, apakah perusahaan Indonesia lebih cenderung menerapkan pecking order teori atau teori trade-off? Tujuan penelitiannya itu untuk menguji apa yang telah tadi saya jelaskan pada pertanyaan penelitian. Yang menjadi landasan teori saya itu teori struktur modal. Menurut Bigram dan Houston tahun 2014, struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Kebutuhan dana perusahaan itu dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu pendanaan diperoleh dari internal perusahaan maupun yang diperoleh dari eksternal. Terus ada 2 teori trade-off itu menurut Myers, perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu di mana penghematan pajak atau tax shield dari tambahan utang itu sama dengan biaya kesulitan keuangan. Kemudian satu lagi ada teori pecking order menurut Myers tahun 1984, mengatakan bahwa pecking order mencerminkan persoalan yang ditimbulkan oleh asymmetric information dengan dasar pemikiran sebagai berikut. Pertama, perusahaan lebih menyesuaikan sumber pendanaan internal atau laba ditahan. Perusahaan menyesuaikan target rasio pembayaran kepada peluang investasi, meskipun dividennya kaku atau sticky, dan target rasio pembayaran hanya menyesuaikan secara bertahap terhadap pergeseran peluang investasi yang menguntungkan. Ketiga, kebijakan dividen yang kaku ditambah dengan fluktuasi tingkat keuntungan dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa arus kas yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran investasi. Jika arus kas internal kurang, perusahaan pertama kali mengurangi jumlah kas atau portfolio sekuritasnya. Yang terakhir, jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan memulai dengan dari hutang, kemudian hybrid securities seperti convertible bonds, kemudian ekuitas sebagai alternatif terakhir. Pengembangan hipotesa yaitu ada 6. Pertama, defisit keuangan berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan, maka mendukung teori pecking order. Kalau positif, dia mendukung teori trade-off. Kedua, probabilitas jika dia berpengaruh negatif mendukung teori pecking order, sedangkan positif mendukung trade-off.
likuiditas jika berpengaruh negatif mendukung teori pecking order, sedangkan positif dia trade-off. Pertumbuhan perusahaan jika dia negatif mendukung pecking order, positif dia trade-off. Struktur aset negatif mendukung pecking order, positif mendukung trade-off. Kalau selisih target terhadap utang negatif mendukung pecking order, positif mendukung trade-off. Metode penelitian saya itu total sampelnya 100 perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kopan 100 dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang dikeluarkan 54 dikarenakan bukan termasuk perusahaan sektor keuangan, bank lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, dan lainnya. Dikarenakan perusahaan sektor keuangan memiliki regulasi maupun persyaratan tentu dalam hal pengelolaan keuangannya termasuk dalam hal struktur modal. Jadi yang menjadi sampel yaitu sisanya 46. Definisi operasional saya yang menjadi variabel terikat itu struktur modal atau leverage. Variabel bebas saya itu defisit keuangan atau financial deficit, terus likuiditas dengan current ratio, pertumbuhan perusahaan diinikan dengan growth, profitabilitas dengan ROA, kemudian struktur aset dengan menghitung total fixed asset bagi total aset, dan sisi target utang itu rata-rata bisa menggunakan dengan debt equity ratio. Model analis yang saya gunakan, data penelitian ini dianalisis dengan regresi linear berganda atau multiple linear regression analysis. Pada regresi linear berganda, sebelum masuk pada uji statistiknya terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi yang digunakan dapat dinyatakan valid untuk digunakan untuk memprediksi. Tahapan pengujiannya dilakukan sebagai berikut. Pertama, memilih model estimasi data panel itu ada 3, model pool atau common effect model, model efek tetap fixed effect model, model efek acak, random effect model. Yang terakhir itu, yang kedua itu uji pemilihan model terbaik, ada uji Lagrange multiplier, uji Chow, dan uji Hausman. Kemudian setelah melakukan yang tadi sebelumnya saya jelaskan, kemudian melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi parsial atau uji T, dan uji simultan F. Ini statistik deskriptifnya dapat dilihat dari pertama dari variable leverage, dari daftar 46 perusahaan yang menjadi sampel dengan rata-rata 49,11 dan nilai minimum rasio utang minimumnya 2,56, dengan nilai minimumnya 13,3% dan nilai maksimal sebesar 2,5%, artinya bahwa perusahaan ini ternyata hasilnya beragam atau heterogen. Terus dari statistik deskriptif defisit keuangannya bisa dilihat dari rata-rata minus 31,3 miliar, maksimal 2,613 triliun, minimum minus 13,502 triliun, dan saldo defisit 1,438 triliun. Dari probabilitasnya, minnya 8,66% dengan nilai minimum minus 0,0572 atau 5,72% atau mengalami kerugian dengan nilai maksimal 50%. Jaraknya yang cukup jauh dari minimumnya menunjukkan probabilitas setiap perusahaan yang menjadi sampel ini sangat bervariasi. Kemudian dilihat dari growth-nya, minus 13,02% dengan nilai minimal menunjukkan minus 16,40% dan atau mengalami penurunan tingkat pertumbuhan maksimum 1,417%, 141,7%. Perbedaan yang cukup jauh kemungkinan dikarenakan ada beberapa level kematangan perusahaan yang berbeda. Ada perusahaan yang sudah mature atau ada juga perusahaan yang baru sedang tumbuh sehingga hasil pertumbuhannya justru negatif. Kemudian berdasarkan struktur aset atau struktur aktiva, nilai minimumnya 1% dengan nilai maksimum sebesar 77,40%, dengan nilai rata-rata struktur aset 29,60% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki porsi fixed asset yang cukup memadai namun sangat bervariasi besarannya. Terus yang terakhir, selisih terhadap target utang dengan rata-rata minus 4,45%, artinya perusahaan menurunkan rasio utangnya sebesar angka tersebut. Nilai minimumnya minus 15,67, dan untuk nilai maksimumnya menaikkan rasio utangnya sebesar 22,95. Yang berarti perubahannya tidak terlalu besar karena ini rasio. Jadi nilai nominalnya tidak terlalu dipentingkan. Kemudian setelah itu hasil uji pemilihan model terbaik
dapat dilihat dari hasil ujinya. Setelah saya melakukan semua hasil uji LM, uji Chow, dan uji Hausman, dapat dilihat yang saya pilih itu fixed effect model dikarenakan paling signifikan dan nilai R-square paling tinggi. Kemudian ini hasil regresi linear FM-nya dapat dilihat dari variabel defisit diperoleh nilai sebesar 0,0000, berarti dapat disimpulkan bahwa defisit keuangan secara parsial memiliki pengaruh signifikan yang kuat terhadap leverage. Terus probabilitas memiliki nilai 0,2192, dia berpengaruh terhadap leverage, probabilitas dia koefisiennya minus 0,0259, dengan probabilitas 0,0029 pada signifikansi alfa 1% dia berpengaruh terhadap leverage, likuiditas juga minus 0,00259, 0,0029 dia berpengaruh signifikan terhadap leverage. Growth juga koefisiennya minus 0,0318 dengan probabilitas 0,0165 berpengaruh signifikan terhadap leverage. Tangibility asset minus 0,428, dia probabilitasnya berpengaruh signifikan terhadap leverage. Dan TDEP dengan koefisien minus 0,0154, dia berpengaruh signifikan terhadap leverage. Kemudian dilihat dari uji F, dengan probabilitas F hitungan 0,00000, karena nilai probabilitas F hitungnya 0,0000, maka model yang digunakan ini, maka hasil regresi ini sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa defisit, keuangan, probabilitas, likuiditas, growth, tangibility asset, dan sisi terhadap utang itu dapat digunakan untuk menjelaskan leverage dengan baik. Kemudian uji analisa koefisien determinasi bisa dilihat dari adjusted R squarean 0,992411 atau 99,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi defisit keuangan, profitabilitas, likuiditas, growth, tangibility asset, dan TDEP itu adalah sebesar terhadap leverage sebesar 9,24%, sedangkan sisanya 0,76 itu merupakan kontribusi variabel lain yang bukan variabel bebas yang saya teliti. Kemudian hasil pengujian asumsinya berdasarkan hasil output di atas bahwa nilai probabilitas sebesar 0,214303 karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Yang pendekatan yang lain itu melihat dari nilai skewness dan kurtosis, di mana nilainya Z minus nilai Z kurtosisnya antara minus 1,96 dan plus 1,96, berarti jika nilai tersebut mendekati syarat kesimetrisan, maka dapat dikatakan sebuah residual mendekati sebelah normal. Kemudian dari uji heteros, probabilitas 0,3382 karena lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Terus dari uji autokorelasi, karena Durbin Watson mendekati angka 2 daripada 0, menghasilkan keputusan bahwa ini bebas dari autokorelasi. Terus dari uji multikolinearitasnya, nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10, sangat disimpulkan bahwa sudah bebas dari multikol. Pembahasannya sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yang bahwa semuanya itu berpengaruh terhadap leverage dan sesuai dengan teori-teori dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kesimpulannya, defisit keuangan itu berpengaruh positif terhadap struktur model Marx sesuai dengan teori pecking order. Profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, struktur aset, dan sisi terhadap target utang berpengaruh negatif terhadap struktur modal, maka sesuai dengan teori pecking order. Kesimpulannya bahwa setelah melakukan pengujian dari setiap variabel-variabel, maka lebih cenderung perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100 lebih banyak menggunakan teori pecking order dibanding teori trade-off. Keterbatasan yang saya hadapi, pertama, variabel yang digunakan merupakan sebagian dari faktor yang menjelaskan penerapan teori pecking order maupun teori trade-off dalam keputusan pendanaan perusahaan terdaftar di indeks Kompas 100. Mungkin bisa menggunakan variabel lain seperti cost of capital, price to book value, dan dividend payout ratio. Kedua, data yang saya gunakan hanya terbatas pada indeks Kompas 100, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan karena hanya terbatas banyak perusahaan non-keuangan. Saran untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan penggunaan variabel yang lebih beragam, termasuk penilaian proksi variabel lain yang telah saya jelaskan di keterbatasan saya, atau dengan menggunakan nilai pasar agar dapat diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif. Kedua, sampel untuk lebih diperluas, tidak hanya saham-saham non-keuangan saja, tetapi semua saham dan tidak hanya mengambil data dari indeks Kompas 100.
Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Edward Standul MBA dan Bapak Ibu dosen penguji yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.